yang menjadi persoalan adalah ketika tokoh yang ditokohkan tadi kemudian melakukan kesalahan dalam organisasi ini, maka keaktifannya tadi akan otomatis berpengaruh begitu ya. Pengaruhnya terhadap IMM itu akan berbeda gitu. Dari awalnya yang aktif kemudian bisa jadi tidak aktif karena penokohan tadi cacat di matanya dia gitu. Jadi bagaimana menurut Kak Miftah terkait dengan persoalan ini? Karena sampai dengan hari ini yang terlihat bahwa masih beberapa imawati itu menjadikan senior atau beberapa orang itu sebagai tokoh yang dia jadi contoh begitu dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang menjadikan dia semangat untuk berimam. Tapi kapan dia melihat kekurangan atau kesalahan yang dilakukan oleh senior itu, maka berpengaruh dengan pergerakannya dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh bertanya dua, moderator? Moderator boleh bertanya dua atau cukup satu orang? Boleh itu, Kak. Boleh. Kayaknya moderator ini sudah respon saja. Boleh, Kak. Oke. Tapi Kak Miftah, jadi yang kedua yang ingin saya Boleh, tanyakan, oke. Yang kedua, bahwa kita lihat bersama bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini adalah organisasi yang di dalamnya kita berbaur antara Imawan dan Imawati. Nah, problem yang selalu terjadi dari periode ke periode, dari masa jabatan ke masa jabatan, bahwa kemudian konsekuensi dari berbaurnya organisasi ini adalah tidak bisa dihindari untuk munculnya perasaan suka antara Imawan dan Imawati, yang saya pikir, saya tidak tahu ya kalau di cabangnya Kak Miftah, kalau di Palu itu masih menjadi problem sampai dengan hari ini. Kenapa kemudian menjadi problem? Karena perasaan yang muncul antara Imawan dan Imawati itu memberikan pengaruh begitu ya terhadap keaktifan Imawati dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Misal Imawati dan Imawan memiliki hubungan dekat misalnya, karena tiap hari berkomunikasi, tiap hari melakukan agenda yang sama di lokasi yang sama, sehingga kemudian tidak bisa mereka hindari perasaan-perasaan seperti itu. Nah, dampaknya adalah ketika terjadi problem dalam hubungan itu, ya pengaruhnya akan muncul di pergerakannya Imawati di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu. Jadi akan berefek ke sana. Jadi kira-kira harus bagaimana langkah bijaknya Imawati, Kanda Miftah, untuk kemudian memberi solusi terhadap problem-problem yang sedikit yang disampaikan tadi. Itu saja mungkin, dan semoga sebentar-sebentar akan lebih banyak pertanyaan dari Imawati, karena sekali lagi ini berbicara soal dirinya kita sebagai Imawati, jadi idealnya memang harus banyak kita berdiskusi gitu, karena cacat, kurang, lebih, sedih, bahagianya kira-kira semua tentang orang. Jadi mestinya kita yang paling banyak berbicara dibanding Imawan. Begitu kira-kira. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kak Nur Afni. Ya, kepada Kak Miftah Uljana disilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Nur Afni. Terima kasih moderator. Baik, dua pertanyaan yang kemudian ini jadi problematika yang cukup sama yang untuk dihadapi begitu di masing-masing cabang atau masing-masing komisariat. Nah, untuk penokohan sendiri memang banyak Imawan atau Imawati yang terkhusus pada malam ini yang dibahas adalah tentang Imawati, ya, bahwa mereka menokohkan seseorang begitu ya, menokohkan seseorang yang kemudian ketika ada kecacatan pada tokoh tersebut, semangat mereka juga takut akhirnya menghilang begitu. Nah, balik-balik lagi bahwa kita harus pahami bahwa tokoh yang kita jadikan patron atau kita jadikan contoh ini hanyalah seorang manusia begitu. Tidak lain tidak bukan seseorang yang penuh dengan kekurangan juga. Sehingga kita harus bisa menjadi dewasa
yang kita ambil dari sebuah toko atau yang kita jadikan patron adalah hanyalah positifnya saja begitu. Kemudian untuk negatifnya ya sebaiknya untuk dijadikan hikmah. Dan kemudian saya kira untuk tokoh-tokoh untuk kita jadikan patron untuk terus berorganisasi, saya kira masih banyak juga di luar sana begitu. Banyak yang tidak di dalam organisasi IMM begitu. Dan saya kira seperti kalau di Kota Palu ya, di Provinsi Sulawesi Tengah, di ibu kota, saya kira banyak yang bisa dijadikan tokoh-tokoh pemimpin perempuan begitu, atau patron-patron perempuan pergerakan ya, ke ibu ketua DPRD provinsi, kemudian ketua KNPI begitu. Dan kemudian untuk di internal ada Kak Ani dan Kak Norma begitu kan, yang teman-teman kiranya bisa dijadikan patron dalam pergerakan IMM. Tapi ketika ada kesalahan dalam patron teman-teman tersebut, ya kita ambil saja hikmahnya, karena balik-balik lagi yang kita jadikan patron di sekitar adalah itu hanya seorang manusia gitu. Kelebihan-kelebihan yang datang kepada mereka yang kemudian kita lihat dan kita jadikan patron, jadikan contoh, itu hanyalah sebagian dari kebesaran Allah yang kemudian dia titipkan sama manusia. Kemudian ketika ada kekurangannya, ya itu kekurangannya yang datang dari dirinya sendiri, yang dilatar belakangi oleh godaan-godaan syaitan begitu kan. Simpelnya begitu. Kalau ada tokoh dan kita jadikan contoh, jadikan patron, berbuat kesalahan, ya kita sendiri harus bisa mendewasakan diri bahwa oh iya, dia hanya manusia, pergerakannya saya tidak hanya tergantung sama dia begitu. Jadi mungkin untuk teman-teman di komisariat, di pimpinan komisariat, ketika ada setiap kajian seperti ini, yang perlu dilakukan adalah penguatan-penguatan seperti itu. Sehingganya teman-teman Imawati tidak hanya berpatokan kepada satu orang, ataupun jika dia berpatokan orang pada awalnya baik, kemudian dia melihat kekurangan, kemudian dia berpaling dan sudah tidak ingin berorganisasi, hal-hal tersebut yang kemudian harus diperkuat lagi begitu, bahwa semua di sini hanyalah manusia. Yang kalau kemudian yang teman-teman jadikan patron ada Rasulullah, ya saya kira sudah tidak perlu dipertanyakan lagi begitu. Rasulullah ada manusia yang mulia, ya Allah yang kasih kepercayaan sama dia untuk menyebarluaskan Islam begitu. Nah, saya kira sebaik-baik contoh, idola dan patronnya kita ya memang hanya Rasulullah begitu. Tapi kalau untuk orang sekitar, saya kira tidak menutup kemungkinan, dan memang ada semangat-semangat yang memang harus kita ambil dari orang-orang sekitar. Tapi pada akhirnya kita harus bersikap dewasa ketika ada kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekitar kita, seperti itu. Nah, yang kedua adalah tentang virus merah jambu. Saya kira di IMM manapun di seluruh Indonesia maupun di pimpinan cabang luar negeri tidak akan tidak akan keluar dari masalah tersebut, karena namanya kita berikatan, berbaur satu sama lain, ada imam dan imawati, perempuan dan laki-laki. Allah bilang kami ciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal begitu, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ya, untuk saling mengenal. Dan kemudian Allah kasih yang namanya fitrah, ya kita tidak tahu begitu. Ada yang kemudian kena virus merah jambu seperti itu. Tidak bisa dipungkiri, hanya saja balik-balik solusi satu-satunya adalah diberikan penguatan terus-menerus. Nah, yang paling berpengaruh di sini adalah bidang imawatinya sendiri begitu. Nah, bidang imawati di sini ya harus sangat-sangat jeli begitu, sangat-sangat jeli, entah itu bidang imawati ataupun teman-teman ketua bidang lain, imawati lain harus saling jeli antar imawati supaya bisa saling menguatkan, bahwa diingatkan bahwa apa yang terjadi antara imawan dan imawati yang ini, atau hubunganmu antara dengan imawan ini itu jangan sampai berpengaruh pada pergerakan dan ikatan. Saya kira
sudah banyak terjadi begitu. Tapi kalau saya bercerita sedikit pengalaman kami di Banggai begitu, tidak terlepas juga dari hal-hal tersebut, banyak yang kemudian hilang dimakan virus tersebut di periode 2019-2020, dan kemudian kami sangat kesusahan untuk bagaimana memunculkan kembali Imawati, karena pada saat itu Imawati hanya dihitung pakai sebelah tangan begitu, jadi hanya dalam hitungan 5 jari lah begitu. Jadi kami berpikir apa yang kemudian bisa membuat Imawati ini muncul lagi apa begitu. Nah, kami melihat bahwa pemberian materi-materi mulai dari DAD sampai kajian-kajian follow up itu yang kemudian akan memberikan penguatan kepada Imawati. Saya kira Imawati di Banggai sekarang sudah cukup keras untuk diluluhkan hatinya setiap saat oleh Imawan begitu, karena kalau boleh dibilang kajian-kajian kami ketika kayak virus merah jambu itu sudah tidak lagi kami jadikan concern begitu, jadikan fokus untuk dibahas begitu. Sudah tidak lagi dibahas dalam setiap pembicaraan. Kalau ketemu Imawati ini, yang dibahas adalah bagaimana caranya kita mengadvokasi pelecehan seksual di kampus begitu. Bagaimana kemudian kemarin sikapnya Imawan itu kemarin ke kita tidak terlalu bagus, itu termasuk dalam kategori apa ya Kak begitu. Kemarin Kak saya ada di suite di kampus, apakah itu termasuk catcalling walaupun dia bilang assalamualaikum. Nah, jadi pembahasannya Imawati tidak terputar-putar hanya di kemarin itu Imawan bacet saya begitu. Kemarin pas kajian itu Imawan tanda tangan akan sampai daftar hadir begitu. Jadi sudah tidak dalam tataran tersebut pembahasan Imawati seharusnya pada saat ketemu begitu. Karena concernnya Imawati di masyarakat adalah untuk advokasi isu-isu keperempuanan yang sekarang lagi maraknya terjadi, ya pelecehan seksual dan pelecehan atau body shaming dan semacamnya. Banyak sekali isu yang harus kita bahas, banyak sekali penguatan yang perlu kita lakukan supaya Imawati ini pikirannya tidak ke cinta-cinta itu begitu, ke bahas perasaannya ke Imawan ini, bahas perasaannya ke Imawan itu begitu. Materi atau pembahasan yang kemudian pada saat kumpul-kumpul kajian dan pada saat di DAD materi keimawatian di DAD begitu, di perkaderan dasar itu yang kemudian akan membentuk jati diri Imawati kemudian ke depan bagaimana. Jadi menurut observasi saya selama 1 tahun saya memimpin, banyak yang kemudian menjalin hubungan seperti itu, tetapi semangatnya tidak kendor ketika dikatakan punya konflik antara hubungannya mereka. Itu tidak menutup kemungkinan ada rasa-rasa yang tidak enak kalau datang ke sekret, tapi yang menjadikan mereka datang ke sekret, semangat datang ke sekret itu bukan karena ada doinya, bukan tidak semangat karena lagi pakalai dengan doinya begitu. Yang bikin semangat adalah mau kumpul dengan Imawati. Saya mau cerita pengalaman kemarin. Saya mau cerita bagaimana kemarin ada tetangganya saya yang kena pelecehan begitu. Sampai dibawa ke polisi dan polisi tidak mengakui itu pelecehan begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian harus kita budayakan di lingkup Imawati. Ada pembahasan-pembahasan yang perlu kita fokuskan supaya fokusnya Imawati ini tidak terbagi-bagi begitu. Nah, sehingganya di satu periode kepemimpinan kemarin saya yakin, dan saat muscap kemarin saya tinggalkan, saya yakin Imawati saya yang walaupun mereka sudah kalau mau dibilang sudah ada yang tidak menjalin lagi hubungan, biasanya ada yang sudah tidak menjalin lagi hubungan dengan Imawannya itu, dan sudah tidak mau lagi datang-datang ke sekret. Tapi setelah kejadian fenomena serupa yang kami lewati selama 1 tahun itu, ya kami memberikan penguatan-penguatan, dan sampai sekarang alhamdulillah Imawati tersebut masih dalam pergerakan IMM, masih dalam
ranah menjalankan roda organisasi. Tidak ada yang pergi karena apa penguatan-penguatan yang kami berikan, isinya, substansinya apa begitu. Jadi saya kira untuk menjawab pertanyaan kedua itu pengalaman saya begitu, Kak Afni. Saya kira hal bisa Siapa? lebih banyak didiskusikan lagi karena mungkin problematika atau situasi atau mungkin apa ya kondisi di sini ini beda dengan teman-teman di Palu. Siapa tahu nanti di DPD itu bisa lebih jauh supaya rata begitu pedoman keimawatian ini ada begitu untuk satu IMM Sulteng begitu. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah begitu untuk menjawab problematika apa ya kalau dibilang keimawatian. Saya kira harus ada yang namanya rebut imawati ya kalau musda begitu untuk merumuskan masalah-masalah atau masalah-masalah urgent. Kalau biasa di rapat pleno musda ada masalah-masalah rapat pleno musyawarah itu kan ada pembahasan masalah-masalah urgent begitu kan. Nah, saya kira Imawati juga harus ada ruang tersendiri untuk rembuk masalah-masalah urgent keimawatian selama setahun dan apa yang kemudian solusi yang kita kan sampaikan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini termasuk masalah yang kita bahas sekarang begitu. Seperti itu moderator. Ya. Untuk Imawati dan Imawan, mungkin masih ada yang ingin bertanya. Disilakan. Saya Kak boleh. Ya, kepada Katri silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Salam kenal juga buat Kak Miftah. Terima kasih sudah mau mengisi materi di kajian kali ini. Jadi gini Kak, saya mau bertanya, tetapi saya mungkin paparkan studi kasus dulu ya. Begini Kak, sebagai Imawati di Kota Palu, saya sering berjumpa dengan kasus bahwa Imawati itu jarang mau diajak berdiskusi mengenai intelektual gitu. Jadi kadang-kadang saya kesusahan cari teman untuk berdiskusi yang membahas tentang intelektual, tentang teori-teori pengetahuan, tentang kualitas pendidikan, tentang keadaan negara kita. Jadi kebanyakan bahwa Imawati itu selalu senang jika bahasanya itu tentang calon imam yang baik atau tentang skincare yang baik. Nah, hal-hal ini yang menurut saya harusnya Imawati itu kan harusnya cerdas karena dia calon pendidik gitu, calon pendidik ke generasi selanjutnya. Tapi hanya saja minat di kalangan Imawati untuk memperkaya khasanah intelektualnya, untuk berbicara tentang keadaan peradaban itu masih sangat kurang Kak. Jadi menurut Kak Miftah nih, gimana cara kita untuk memupuk minat itu? Jadi pelan-pelan kita pupuk nih semangat kita untuk membahas tentang persoalan-persoalan intelektual gitu. Jadi kan bukan hanya persoalan-persoalan emosional gitu, tapi kita dibekali dengan intelektual. Karena menurut saya ketika saya mau berdiskusi tentang masalah intelektual keimauan, mungkin saya kerasa kayak kurang nyaman kan karena tetap ada sekat antara perempuan dan laki-laki. Tetapi jika teman-teman diskusinya kita itu sama-sama Imawati, mungkin kita lebih bisa eksplor, kita bisa saling mengerti. Nah, cara untuk memupuk semangat untuk belajar intelektual itu gimana ya Kak? Mohon sarannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Dia atas pertanyaannya. Kepada kami Taujana, silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Persoalan semangat belajar, lagi-lagi
yang jadi pembahasannya seperti apa yang saya alami beberapa tahun lalu pada saat awal-awal saya di kader. Ya pembahasannya calon imam yang baik, bagaimana cara menjadi istri yang baik begitu ya. Skincare apa yang bagus dipakai supaya glowing, menjadi imawati terglowing sepalu begitu atau se-Kabupaten Bangga ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, substansi pembahasan pada saat berkumpul imawati ini yang kemudian akan menentukan arah pergerakan imawati ini ke depan bagaimana begitu, atau sampai di mana berjuangnya imawati. Nah, kalau pembahasannya seperti yang dikatakan tadi sama Imawati Tri, cuman masalah apa imam yang baik, skincare apa yang bagus, ya saya kira itu adalah diskusi-diskusi selingan saja begitu. Ada tempatnya masing-masing. Hanya saja ya seperti betul yang dibilang Tri, untuk pembahasan intelektual ini yang masih kurang, sehingganya yang harus kita lakukan adalah yang pertama tadi, dapat dulu permasalahannya apa, latar belakangnya apa, ya, kayak membuat penelitian untuk skripsi. Kalau yang S1 kayak membuat penelitian untuk skripsi ataupun tesis disertasi, yang harus dicari pertama adalah masalahnya di sini apa. Masalahnya adalah minat literasi dan semangat peningkatan intelektual imawati itu kurang, dan kemudian kita akan temukan apa yang kemudian bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kalau dari saya, solusinya pertama adalah peningkatan minat baca dulu. Teman-teman imawan ataupun imawati bisa atau ingin berdiskusi dengan yang lain itu kalau dia punya sumber yang cukup begitu untuk bicara begitu. Nah, sumber apa yang paling bagus, atau kalau di bahasa Inggris itu namanya ada receptive dengan productive skill. Receptive itu skill atau kemampuan untuk menerima bahasa. Nah, sekarang kemampuannya kita untuk menerima pengetahuan. Ada namanya reading dan listening begitu. Membaca dan mendengarkan. Jadi untuk dapat pengetahuan yang lebih, tentu saja kita harus banyak membaca. Jadi budayakan dulu literasi, saya kira begitu. Budayakan literasi, teman-teman harus banyak membaca buku. Nah, tapi ada problem lagi di literasi. Problem di literasi adalah teman-teman malas baca buku, atau mungkin karena tidak ada buku, karena mungkin buku mahal, atau mungkin kalau di Banggai itu toko buku susah, Gramedia tidak ada, buku-buku kalau di perpustakaan kampus tidak update, tidak up to date, sehingga teman-teman balas baca. Nah, solusi dari peningkatan literasi kalau tidak ada buku dan alasan-alasan yang tadi saya katakan adalah buatlah program yang kemudian teman-teman itu bisa mendengarkan lebih begitu. Jadi sumbernya adalah buku, kemudian dibahas. Nah, biasa program ini atau kegiatan ini biasa dinamakan dengan bedah buku atau diskusi buku. Jadi yang baca walaupun hanya satu orang, tetapi isi dari buku tersebut bisa didengarkan atau disampaikan sama teman-teman yang lain begitu lewat kegiatan atau aktivitas bedah buku tadi. Dan kemudian dari buku tersebut yang menjadi topik pembicaraan ya bisa disangkut pautkan dengan bagaimana pandangannya dalam Islam, bagaimana di kehidupan sehari-hari penerapannya seperti apa begitu. Nah, dari situlah teman-teman mulai akan banyak menerima atau receive atau mengasah pengetahuan teman-teman dari literasi tadi, dari budaya literasi tadi, baru kemudian teman-teman bisa memproduksi yang namanya pengetahuan, ada kemampuan produksi begitu. Kemampuan produksi ini yang kemudian teman-teman akan bawa dalam diskusi. Nah, bagaimana kemudian, kenapa tadi teman-teman tidak ingin diskusi tentang ilmu pengetahuan atau peningkatan intelektualitas bersama teman-teman imawati yang lain? Ya karena apa tadi? Akarnya adalah teman-teman tidak mau membaca lebih, tidak mau membaca buku, tidak mau membaca artikel, tidak mau membaca
apalagi jurnal-jurnal terbaru begitu, tidak mau membaca mikroblog di Instagram begitu. Nah, sekarang Instagram, sosial media itu adalah sumber-sumber terpercaya. Tidak juga terpercaya sih, cuman ada sumber-sumber bacaan di sana gitu. Ya tergantung kita bagaimana kita memfiltrasi, bagaimana kita menyaring pengetahuan-pengetahuan ini yang kemudian dijadikan sumber untuk kita berdiskusi nanti. Jadi saya kira Imawati Tri, solusi dari masalah teman-teman malas atau tidak ingin dan sungkan untuk berdiskusi bersama teman-teman Imawati lain, apalagi dengan Imawan begitu, yang mungkin dalam dirinya Imawati ini biasa. Saya tidak mau berdiskusi dengan Imawan, pasti nanti mau di kalau di loop DP nama diskak karena tak pintar begitu dong anggap. Sehingganya solusinya adalah itu, perbanyak literasi begitu, perbanyak baca buku, perbanyak baca artikel jurnal begitu, sehingganya tiap ketemu teman ada yang didiskusikan. Kemarin kayak habis baca mikroblog di Instagram begitu, Presiden Erdogan akhirnya kembali menerima Israel untuk merekatkan hubungan bilateral antara Israel dengan Turki begitu. Sampai di sekret dia bisa bicara, menurutmu bagaimana itu Erdogan menerima kembali Israel begini. Walaupun itu topik yang berat, tapi itu ya setidaknya bisa membuka khasanah pengetahuan kita lebih, apalagi ini pengetahuan dunia. Tapi kalau memang pembahasannya teman-teman tak mau itu yang lain saja. Kemarin satu teman ada yang yang disiul-siul di kampus begitu, ada yang disiul-siul di kampus. Kalau tahu itu namanya catcalling itu begini. Nah, dari hal-hal fenomena sehari-hari ternyata itu bisa jadikan diskusi, yang penting diskusi tersebut berdasar begitu, sumbernya terpercaya, seperti itu. Tapi ingat begitu, yang perlu kita bahas adalah yang substansinya tentu bernilai penguatan, kemudian nilai untuk peningkatan intelektualitas. Saya kira begitu solusi untuk peningkatan intelektualitas, ya baca buku, budayakan literasi, jangan merasa diri bahwa tidak worth atau tidak berhak untuk berbicara selain di disiplin ilmu masing-masing. Biasanya kan teman-teman kalau kayak di FKM, teman-teman di Palu di FKM terus takut bicara pendidikan atau takut bicara ekonomi. Teman-teman di ekonomi mungkin takut, saya takut bicara tentang kesehatan lah gitu. Jangan menutup diri lah untuk menerima pengetahuan dari disiplin ilmu yang bukan punya teman-teman, seperti itu. Itu dari saya, Imawati Tri. Saya kembalikan sama moderator. Ya, terima kasih Kak. Mungkin masih ada Imawan atau Imawati yang ingin bertanya, disilakan. Imawan atau Imawati, atau masih ada yang kurang jelas? Terima pada salam yang saya hormati narasumber pada malam hari ini, Imawati Miftahul Jannah, dan yang saya cintai teman-teman Imawati yang masih menyempatkan
menyempatkan waktunya untuk hadir pada kajian malam hari ini. Dan juga kepada Imawan yang masih setia, alhamdulillah, saya anggap ini adalah bentuk dari kepedulian Imawan terhadap Imawati, bagaimana kemudian agar Imawati dapat berperan dalam menjalankan pergerakan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi mungkin langsung saja saya ingin bertanya terkait dengan, kalau tadi teman-teman yang lain bertanya terkait dengan soal perasaan tadi yang seperti yang disampaikan oleh Imawati Afni terkait dengan kasus-kasus atau realita yang terjadi di Kota Palu itu sendiri. Saya mungkin lebih ke pertanyaan terkait dengan ini. Seperti memang yang kita lihat saat ini bahwa Imawati seperti sudah dibahas tadi, Imawati kekurangan minat bacanya, budaya literasinya juga bisa kita katakan kalau di Kota Palu itu kurang. Jadi yang ingin saya tanyakan mungkin terkait dengan tips, trik, atau strategi kita dari pemateri bagaimana kemudian menyikapi hal yang terjadi di Imawati, Sulawesi Tengah itu sendiri. Bahwa yang saya amati, yang kita lihat bersama juga, bahwa jangankan minat baca atau budaya literasi itu sendiri, melakukan sebuah kegiatan ataupun kajian-kajian seperti ini saja, Imawati itu sangat kurang sekali minatnya. Bahkan yang hadir pada malam hari ini pun saya pikir sangat kurang sekali ketika kemudian kita melihat bahwa Imawati di Kota Palu ini, di Sulawesi Tengah khususnya, itu sangat banyak. Tetapi yang hadir pada kajian malam hari ini sangat kurang sekali. Jadi mungkin itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi kita selain daripada apa yang sudah disampaikan pemateri tadi terkait dengan kondisi Imawati, kondisi yang terjadi pada Imawati saat ini. Mungkin itu saja sedikit yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Lina. Untuk Kak Miftahul Jannah disilakan untuk menjawab. Oke, terima kasih. Tip dan trik begitu ya untuk peningkatan atau memunculkan minat baca dan literasi teman-teman Imawati melalui program begitu saya kira ya. Nah, program saya sudah sebutkan tadi ya, bedah buku, baca buku. Jadi yang baca buku itu hanya satu orang dan kemudian dibagikan isinya apa, kemudian korelasinya dengan kehidupan, korelasinya dengan Al-Quran, dengan pergerakan mahasiswa apa, itu dijelaskan begitu. Satu orang yang baca tapi banyak, jadi merasa semua baca karena dijelaskan secara rinci begitu, walaupun tidak per kalimat dijelaskannya. Nah, kemudian selanjutnya mungkin untuk Imawati, bukan hanya di Kota Palu kayaknya literasi yang sangat rendah ya. Dari tahun kemarin, dari tahun kepemimpinannya saya di Bangga itu, tekad saya yang paling pertama adalah untuk peningkatan literasi dulu, karena seperti yang disampaikan tadi sebelumnya oleh Imawati, sebelumnya yang bertanya, dia bilang untuk berdiskusi saja itu Imawati susah sekali begitu, karena apa itu, karena permasalahannya karena kurang sumber diskusi gitu, karena kurang sumber bacaan, kurang referensi untuk kemudian bisa berdiskusi dengan yang lain. Nah, selama setahun kami berusaha itu di pimpinan Kabupaten Banggai untuk peningkatan literasi. Semua cara kita coba ya, bikin microblog, kemudian suruh baca buku begitu. Ternyata sampai sekarang
suruhan atau permintaan kita untuk mereka untuk rajin-rajin baca buku ternyata tidak cukup begitu. Bagaimana kalau kita putar otak ya teman-teman, saya kemarin di alumni di Suswati di Malang Raya ya, kami diminta buat RTL seperti biasanya perkaderan biasanya kita diminta buat RTL untuk membuat satu akun entah itu masing-masing PC satu akun, entah itu satu orang satu akun ya, yang pastinya kita diminta untuk membuat sebuah literasi begitu, entah itu poster edukatif ataupun microblog. Nah, microblog itu yang isinya ada beberapa slide di dalamnya itu ada penjelasan tentang sesuatu begitu. Nah, itu yang kemudian kita terus lakukan begitu. Jadi daripada kita berpikir kembali dibalik begitu kan, daripada kita cuma suruh orang baca buku baca buku ini begitu, tidak, itu cara sudah dilakukan dan tidak efektif. Bagaimana kalau kita memprovide atau memberikan sesuatu untuk dibaca begitu, entah itu teman-teman kasih bukunya teman-teman, saya kasih buku 1 minggu dibaca, kemudian nanti kamu buat resumenya atau kamu nanti yang jadi pemateri bedah buku begitu, ataupun kita buat sebuah bacaan dalam hal ini tadi yang saya bilang microblog tadi ya, mungkin di akun-akun teman-teman di masing-masing pimpinan komisariat saya kira punya akun, kemudian pimpinan cabang punya akun. Teman-teman, maaf tadi ada gangguan. Teman-teman bisa buat microblog, kemudian berisikan pengetahuan-pengetahuan setiap minggunya melalui akun-akun PC, komisariat maupun akun Imawati itu sendiri begitu. Jadi dari situ, dari pengetahuan-pengetahuan yang teman-teman bagikan itu bisa jadi topik-topik diskusi kalau ketemu di sekretes. Sudah baca itu kemarin yang di Instagram begitu, atau mungkin ada yang belum paham nanti dia tanya lagi begitu. Nah, kemudian itu sih tips dari saya begitu yang mungkin bisa dicoba. Nah, kemudian kalau untuk kajian-kajian seperti ini, kenapa tidak banyak yang hadir, entah itu offline maupun online? Nah, mungkin kita harus kemas kajiannya dalam bentuk yang berbeda, ataupun tema yang kita suguhkan ini harus unik begitu. Karena kalau saya suguhkan tema ini ke teman-teman Imawati Banggai, ya pasti pemikirannya mereka pernah dibahas begitu, sudah pernah dibahas kayaknya, walaupun bukan berniat untuk tidak belajar lagi, tapi kayaknya ini sudah pernah dibahas begitu, jadi kayaknya tidak perlu ikut lagi gitu. Jadi setiap harinya Imawati itu atau teman-teman Imawan pun juga harus punya tema-tema yang fresh begitu, ikuti isu-isu yang trendy sekarang gitu. Jadi jangan setiap kajian Imawati bahasnya peran dan fungsi Imawati, peran Imawati, fungsi Imawati di gerakan IMM begitu. Jadi orang-orang kayak teman-teman Imawati juga bosan, kemarin cuma bahas ini, pasti DP pembahasan lain sama saja begitu. Bagaimana kalau teman-teman coba buat tema-tema yang berbeda begitu. Nah, kemarin saya coba bikin tema-tema yang berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang begitu. Apa itu fenomena glass ceiling, kemudian kita kaitkan dengan fenomena glass ceiling yang terjadi di IMM begitu. Glass ceiling di IMM begitu. Glass ceiling di IMM Banggai, glass ceiling di IMM Palu, glass ceiling untuk kepemimpinan perempuan. Kemudian kemarin ada yang namanya sindrom Cinderella kompleks. Kita suguhkan begitu tema yang fresh begitu. Jadi teman-teman Imawati berpikir, wah ini kayaknya baru, ini apa ya gitu. Jadi penasaran buat ikut. Jadi yang menjadi fokus
kenapa teman-teman Imawati itu jarang atau tidak terlalu bersemangat ketika ikut materi keimawatian atau kajian-kajian keimawatian adalah temanya begitu. Temanya kemudian yang terakhir yang mungkin teman-teman merasa ini sepele tapi ini sangat penting dalam sebuah visual begitu adalah desain pamfletnya biasa begitu. Desain pamfletnya ini menyesuaikan dong dengan tema begitu. Teman-teman harus bisa menarik mata-mata para Imawati yang biasa melihat keindahan begitu. Oh, Imawati kali ini kayaknya ada yang berbeda, ikut A begitu. Dengannya ada orang taruh bisa kasih jadi wallpaper, baru bisa di share dengan dengan bangga begitu, kayak keren ini desain begitu sama share A. DP tema juga keren kayaknya tahun kali ini bisa di share A, siapa tahu teman-teman yang lain ikut. Jadi begitu. Jadi cari sesuatu yang masih langka kita temui di pembahasan teman-teman Imawati, biar teman-teman Imawati jadi penasaran dan ikut kajian rame-rame. Gitu. Kalau dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kak Miftah. Mungkin masih ada dari Imawan atau Imawati yang ingin bertanya. Disilakan. Oke, baik. Moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada salam. Langsung saja untuk pertanyaan saya. Pada awal pendirinya IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Imawati sudah mendapat tempat tersendiri dalam ikatan itu sebagai Departemen Kementerian atau yang sekarang kita kenal sebagai bidang Imawati. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai pelopor pelangsung dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah, maka Imawati harus tetap eksis di dalam tubuh ikatan karena Imawati merupakan generasi lanjut untuk melanjutkan kepimpinan di dalam tubuh Aisyah maupun Yahyatul Aisyah. Dan pertanyaan saya itu bagaimana jati diri dan ideologi pergerakan Imawati itu sendiri. Itu sudah yang saya pertanyakan. Soalnya sudah dibagikan linknya ini dan juga banyak kader Imawati itu tidak aktif ikut kajian sekarang ini. Itu saja saya pertanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rahmat untuk pertanyaannya. Kepada Kak Miftahul Jannah, disilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah dibacakan tadi bahwa di bidang Imawati pada awalnya namanya Departemen Kementerian IMM seperti yang sudah dibahas tadi ya, bahwa jati diri dan ideologi Imawati tidak lepas dari jati diri dan ideologi yang dianut oleh IMM sendiri dan dalam secara umum ya persyarikatan gitu. Apa yang kemudian jadi ideologi Imawati itu berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mengikuti persyarikatan Muhammadiyah dan juga IMM, tidak lari dari itu, jadi tidak ada ideologi tersendiri. Dan kemudian untuk jati diri Imawati, saya kira teman-teman tidak perlu fokus pada satu jati diri, karena menurut saya ya jati diri masing-masing Imawati itu berbeda, hanya saja kita tetap harus ada pada rel-rel jalan-jalan yang lurus begitu, dalam rel-rel yang sebenarnya dan seharusnya, tidak keluar rel, tidak keluar dari ideologi, tidak keluar dari trilogi dan trikompetensi.
kalau untuk penerapannya sendiri ya diserahkan ke masing-masing imawati dan tidak dipatok bahwa ber-IMM itu harus perfect dan sesempurna itu, sesempurna berkompetensi yang disusun begitu, sempurna apa yang kemudian diamanatkan Jaya Amat Dahlan untuk kayak tujuannya sama dia, tujuannya IMM. Nah, namanya tujuan ya kita harus gapai itu dengan proses begitu, by proses, tidak serta-merta langsung instan dan tidak serta-merta kita menjalankan kompetensi tes dan trilogi IMM langsung kita jadi manusia yang sempurna begitu kan, tidak semuanya ada yang namanya learning by proses ya. Kemudian baru kita bisa sampai ke tujuan. Sebenarnya jati diri Imawati itu ya berdasarkan ideologi kompetensi trilogi ya IMM begitu, dan tidak jauh-jauh dari itu. Yang hanya saja kali ini seperti yang disampaikan tadi di akhir bahwa tidak banyak yang ikut karena kita harus lihat kembali ya, namanya setiap kegiatan, setiap event ya kita harus sering evaluasi bahwa apa yang kemudian menjadi kekurangan kemarin ya, kenapa banyak imawati yang tidak ikut, kemudian apa ya yang masih menjadi permasalahannya imawati, kenapa jarang ikut kajian-kajian seperti ini. Saya kira tadi saya sudah sampaikan beberapa tips dan kemudian solusi-solusi yang yang insya Allah bisa sama-sama dipikirkan kembali ya untuk mengaktifkan kembali imawati-imawati yang sudah hilang mungkin di selain tugas-tugas. Nah, saya kira apa yang menjadi pertanyaan Imawan Rahmat itu sudah cukup jelas terjawab di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dan yang paling penting mungkin ya yang terakhir, peran dan fungsi Imawati tidak ada yang lain ya, tidak ada yang lain, hanya peran dan fungsi Imawati ya sebagai kader IMM untuk mencapai tujuannya IMM itu sendiri seperti itu, dan tidak lain dari apa yang menjadi peran dan fungsi dari Imawati itu sendiri. Dan yang paling penting adalah Imawati harus diingatkan dan dikuatkan bahwa mereka adalah madrasatul ula begitu, pendidik pertama, nanti di keluarga, kemudian di peradaban, sehingga mereka harus memiliki intelektual yang mumpuni begitu. Tidak boleh kemudian kalah dari konstruksi masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan hanya berada di posisi kelas 2 sehingga tidak perlu pintar, tidak perlu sekolah, dan tidak perlu menuntut ilmu. Jadi paradigma yang keliru di masyarakat harus teman-teman bangun dari teman-teman sendiri. Saya tercipta lingkungan yang percaya diri akan intelektualitasnya dan percaya diri akan kaum-kaumnya yang bisa bersama-sama bertanding juga dengan Imawan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Miftah. Mungkin masih ada lagi Imawan atau Imawati yang ingin bertanya. Silakan. Kalimantan, ya di Papua, di Maluku Utara, semuanya jangan takut diikut, karena teman-teman di sana juga pasti akan memahami, oh iya berarti programnya kita bagus gitu, teman-teman untuk IMM ke depannya gitu, IMM Indonesia ke depan. Jadi sering explore kegiatan-kegiatan yang kemudian oh ini ternyata bisa ya dengan harapan ya bisa merekatkan kembali persaudaraan atau kekeluargaan teman-teman di sama cabang gitu, sama lihat terkait tentang teman-teman yang sudah tidak aktif. Memang ini menjadi satu problematika di setiap cabang komisariat DPD DPP kan. Itu permasalahan seperti itu ada di setiap level kepemimpinan. Jadi yang paling banyak berpikir sebenarnya yang titik-titiknya ini
sekretarisnya, kabidornya, biasa kabider, apalagi ya kalau di sini yang paling hati dan sakit kepala kalau sekretariat sudah kosong adalah kabider dan ketua umum begitu. Nah, ada salah apa kita di sini, ada salah apa kemungkinan kita ini pasti ada yang salah gitu. Evaluasi dapat permasalahannya, dibikinlah rapat evaluasi, diperbaiki, kemudian cari lagi. Kami tahu Jannah. Sedikit dari saya, kesimpulan dari saya bahwasanya peran Imawati itu adalah sebagai rahim peradaban, dan peran Imawati dan Imawan itu beriringan dalam membangun pergerakan IMM. Bahwasanya Imawati itu juga bisa menjadi seorang pemimpin. Hanya saja terkadang Imawati itu kurang memiliki rasa percaya diri. Dan Imawati dan Imawan itu memiliki derajat yang sama, yang membedakan itu hanyalah akhlaknya. Marilah kita jadikan IMM ini sebagai wadah kita untuk merubah diri, untuk lebih dekat kepada Allah Sang Maha Pencipta. Jangan jadikan IMM ini hanya karena saya mau ikut MM karena saya pengen punya organisasi. Jangan. Mari kita ikut MM karena niatkan dalam diri kita untuk lebih menjadi yang lebih baik lagi. Dan marilah kita saling merangkul, mengingatkan sesama untuk jangan pernah berputar arah atau hilang arah untuk kayak lebih jauh lagi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjadi contoh untuk orang-orang di luar sana yang mungkin belum terlalu paham atau masih kurang tentang keagamaannya. Ya. Kepada Yunda Miftahul Jannah, kami ucapkan terima kasih banyak atas materi yang dibawakan pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Imawati dan Imawan yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian online ini dari awal hingga selesai. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada salah-salah kata atau sikap, karena yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari saya sendiri. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.